kurang lebih sekitar jam 12 siang lah. Kok tiba-tiba tasnya ada yang pindah-pindahin gitu. Siang-siang tasnya dipindah-pindahin gitu, bukan dicuri itu, bukan dipindah-pindahin, barangnya masih utuh, tas-tas kantong-kantong gedenya itu baru diturunin dari mobil, jadi tinggalin sebentar, dia manggil temennya, kok tasnya nggak ada, itu dipindahin gitu. Kalau orang nyuri kan mungkin diambil. Itulah mistisnya siang-siang seperti itu. Kadang-kadang juga ada orang lagi gimana ya, lagi jalan, banyak lagi jalan sendirian, bawa anak gitu, pas ditengok nggak ada. Ibu-ibu tuh, kayak lagi. Tapi emang korban emang ada anak-anak waktu itu, sempat ada anak-anak Pak? Ada, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bunga Kantil. Pada malam ini tim Bunga Kantil bersilaturahmi ke rumah Pak Ferry, di mana narasumber ini memiliki cerita menarik pada tahun 1972. Kita sambut dulu Pak Ferry. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam. Sehat Pak Ferry? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ferry. Pak Ferry, sekarang kesibukannya apa Pak Ferry? Aktivitas saya saat ini ya di kebun ya Om ya. Jadi memang saya dasarnya seorang petani ya. Petani ya bikin inilah kayak pembibitan pertanian lah gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, karena pada malam ini Cemani cerita misteri malam ini akan hadir menemani malam Anda. Oke Pak Ferry, melanjutkan kita tadi di belakang, kira-kira Pak Ferry kis-kisnya nih Pak Ferry untuk di 1972 itu ada apa ya Pak Ferry? Banyak sih kejadian ya, terutama si kereta waktu itu kan kereta uap ini kan kereta ngangkut barang. Jadi di angkut barang ini yang diangkut itu bukan barang kayak material ya, tapi barang-barang sejenis bahan-bahan bensin, solar, residu, oli dan lain-lain. Hanya kurang lebih sekitar 8 sampai 9 gerbong lah gitu, dan ya banyak orang yang jatuh, kereta tergelincir keluar dari jalur rel kemudian jatuh. Waktu itu ya banyak juga korban-korbannya. Tahan dulu Pak Ferry, buat teman-teman jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis, karena pada malam ini akan menarik sekali ceritanya. Di mana? Di Cemani, cerita misteri malam ini. Oke, Pak Ferry, melanjutkan obrolan kita yang tadi Pak, yang di belakang. Pada tahun itu berarti banyak korban ya Pak untuk keretanya itu Pak, yang dia rubuh itu Pak? Oh ya, kurang lebih saya sedikit cerita dulu banyak. Ya, monggo Pak. Jadi waktu dulu kereta ini kan kereta uap ya, bukan kereta diesel ya? Bukan. Jadi kereta uap mereka bahan bakarnya itu kayu bakar sama batu bara. Jadi tenaga air lah, tenaga uap. Jadi kereta ini bukan kereta penumpang tapi kereta barang. Jadi mereka tuh bawanya itu kayak bahan mentahan bahan bakar, seperti oli, bensin, residu gitu. Nah, karena pagi subuh itu kan kereta ini kan bawa minyak yang mau ke arah Sukabumi gitu. Jadi si penumpang ini mereka nebeng ikut gitu di pinggirnya itu, karena mereka kan bawa tangki besar waktu itu.
setelah di setiap titik kereta ini kan berhenti tuh ngisi bahan bakar untuk menambah air sama menambah kayu bakar itu. Nah, kejadiannya itu si masinisnya itu mau ngisi bahan bakar, kemudian keretanya itu mundur, namanya langsir gitu kan, mundur sendirilah waktu itu. Nah, jaraknya itu dari stasiun Ciomas ke tempat kejadian ini kurang lebih sekitar 5 kilo lah. 5 kilo? 5 kilo jauhnya dari stasiun ke stasiun itu. Ya pas di sinilah dulu kan rumah saya di atas nih. Dulu rumah saya di atas berdekatan lah. Nah, kira-kira jam 8 malam terdengarlah bunyi itu sampai menggelegar gitu. Itu pada tahun berapa Pak waktu itu Pak? Kurang lebih sekitar tahun 72-73 lah. Tahun 1972 gitu. Lampau sekali ya. Iya, Masih karena masih uap juga ya. Masih maksudnya. uap gitu, keretanya bukan kereta ini. Berarti kereta dari arah mana Pak? Dari Waktu Bogor itu? ke Dari Sukabumi. Bogor mau ke Sukabumi. Iya, waktu itu dari Bogor ke Sukabumi. Nah, pulangnya ini pedagang-pedagang ini ngikut gitu. Karena nebeng gitu kan nggak bayar dia istrinya, jadi nyari gratisan nih, lebih murah si lah pedagang hematnya ini gitu nebeng. Nah, di situ kan nggak terdeteksi berapa orang yang meninggal gitu, cuman sama orang tua saya dulu waktu saya masih kecil yang terdeteksi yang mayatnya diangkat itu ya jumlahnya memang banyak juga gitu, sampai ratusan orang lah. Berarti dia kereta itu mundur sebenarnya gara-gara dia kegagalan dalam pasokan bahan bakar. Seperti itu ya artinya. Seperti itu. Makanya dia kereta mundur gitu. Nah, kejadiannya waktu itu kurang lebih sekitar tahun 72-73 lah. Saya nggak terlalu hafal masalah tahun ya Mas ya. Nah, kejadiannya itu kurang lebih sekitar jam 8 malam lah. Malam kejadiannya. Oke. Karena kereta yang dari Bogor ke arah Sukabumi ini bawa bahan bakar itu posisinya malam. Gitu. Nah, kondisi si mayat dulu itu ada yang diangkat dan ada juga yang tidak diangkat, bahkan ada yang dikuburkan di lokasi di sini. Itu nggak tahu kan namanya siapa-siapa, pokoknya si mayat ini dikuburkan dikasih tanah dengan nisan batu lah seperti itu. Pas kejadian dia mundur, pas belokan patah dari rel itu artinya. Ya kan dari treknya lurus itu kan langsung ada belokan nih. Dan di belokan patah inilah si kereta ini jatuhnya itu bukan ke kanan. Kalau ke kanan mungkin masuknya ke Sungai Cisadane ya, jurang. Ini masuknya kan ke kiri. Nah, ke kiri ini ada jurang juga, cuman nggak terlalu dalam gitu jurangnya. Jadi kalau dia jatuhnya ke kanan mungkin masuknya itu ke Sungai Cisadane gitu. Karena ini jatuhnya ke kiri, jadi belokannya itu patahnya ke kiri, akhirnya dia berat ke kiri, jatuhnya lah ke sini lah, ke daratan. Kenceng Pak suaranya waktu itu? Ya, maksudnya sampai warga pun sampai kedengeran kan ya, maksudnya kan kedengeran dia, karena waktu ya? dulu itu kan belum terlalu ramai kayak gini ya. Cuman ada beberapa kepala keluarga lah, salah satunya keluarga besar saya gitu. Ya keluarga besar saya lah. Kemudian ada juga keluarga besar Pak Haji Salim. Kemudian hanya beberapa rumah lah di sini waktu itu, nggak ramai kayak sekarang gitu. Kalau sekarang kan penduduknya aja udah 360 kakak. Kalau dulu tuh cuman berapa ya? Cuman 10 kakak ya. Gitu. Itu pun juga jauh-jauh sebenarnya. Jauh-jauh jaraknya. Masih asli kan? Jaraknya itu kurang lebih dari rumah ke rumah itu sampai 5.000 meter atau 1 kilo lah jaraknya. Ya, makanya informasi waktu dulu jatuh tuh yang saya tahu mah bukan kereta terguling gitu, taunya longsor karena bergemuruh lah gitu. Sampai si rel yang dari baja pun ya kayak ular bentuknya gitu. Saking kuat berat beban itu gitu. Berapa gerbong Pak total yang Bapak ngehin lah masih waktu itu? Yang saya tahu mah yang ini mah kurang lebih sekitar antara 6 sampai 7 gerbong lah. Gitu. Jadi dengan kepala itu 8 kalau nggak salah. Termasuk ini ya kepalanya juga? Kalau kepalanya mah enggak. Maksudnya berarti badannya aja. Badannya aja gitu, kalau kepalanya enggak itu. Karena kan waktu dulu orang juga nggak boleh ngeliat tuh, jangan terlalu dekat, ada batasan gitu.
jaraknya kurang lebih sekitar 50 sampai 100 meter, nggak boleh mendekat karena si yang jatuh ini kan bahan mentahan gitu, takutnya kebakar atau gimana gitu. Makanya di daerah sini itu kalau kita bikin sumur itu pasti air yang keluar tuh airnya tuh ada bau minyak gitu, bau residu gitu airnya itu. Karena memang di sini ribuan bara gitu yang tumpah di sini. Bukan liter lagi, bar kayaknya gitu. Waktu evakuasi gimana Pak? Itu kan maksudnya kan kondisi malam tuh, ya kan ya. Apa yang kepegang sama tangan aja deh kita ngebantuinnya gitu kan, yang apa yang mungkin yang terhimpit ya nggak bisa kita bantu ibaratnya gitu. Karena kan dulu kan belum ada penerangan listrik kayak gitu. Iya, terlebih itu penerangan pasti masih minim sekali ya Pak, maksudnya kan gitu. Jadi terutama si pihak dari jasa PT KAI ini meminta bantuan orang-orang perkampungan ini, sekitar warga. Siapa yang punya lampu petromak itu Iya. yang masih pakai pompa gini ya. Pompa. Siapa yang punya gitu dihadirkan, dipakai lah dulu. Gitu. Kemudian siapa yang ini ya silakan dibantu mengangkat mayat-mayat tersebut gitu. Yang namanya orang kan nggak terdeteksi. Kalau kereta penumpang sekarang kan beli tiket, betul, ketahuan satu gerbong jumlahnya 50 orang. Betul. Kalau itu kan nggak tahu berapa banyak orang. Cuman gitu. sisi ya ini sama sini. Jadi dia nebeng di pinggir-pinggirnya itu, jadi nggak ketahuan banyak orangnya berapa. Cuman yang keangkat aja, jenazahnya di Pulasara, tapi ya kalau yang nggak keangkat mah ya masih dikuburkan di sini gitu. Tapi mohon maaf Pak Ferry, yang mungkin yang Pak Ferry ngehin atau yang masih mungkin Pak Ferry inget ya, yang sampai terparahnya tuh korbannya yang sampai kondisi yang sebagaimana Pak? Kira-kira. Kalau setahu saya di situ kan ada penumpang ya, perempuan juga ya, ada perempuan juga, ya gimana ya, ada yang kepalanya gitu, itu maksudnya. Ada yang tangannya putus, kejepit lah segala macam, karena waktu itu kan usia saya masih 10 tahun, jadi nggak boleh saya bantu-bantu gitu. Cuma ngelihat doang gitu, karena kan dulu mah bawain mayat juga pakai traje gini, pakai traje tangga yang dari bambu itu, nggak kayak sekarang ada kantong mayat, ada apa enggak lah, gitu, pakai itulah dibawa juga. Waktu dulu mah itu kan orang tua saya, kakek saya, kemudian paman-paman abang-abang saya gitu, jadi bantuin mereka gitu. Jadi kerjanya itu selama dari kejadian sampai kereta diangkat pakai krem itu ya lumayan, hampir kurang lebih sekitar 15 hari lah pakai krem ngangkatin gerbong itu. Saat evakuasi di malam itu berarti korban dijejerkan di pinggir rel itu atau memang dibawa ke rumah warga dulu Pak untuk evakuasi sementaranya gitu Pak? Kalau dulu kan di sini rumah kakek saya ya, ya ditaruh di tempat warga dulu. Itu pun dalam kondisi keadaan mereka nggak utuh. Bukan nggak utuh sih utuh, cuman mukanya hitam karena kebalut sama residu itu sama oli gitu kan. Jadi nggak terdeteksi, oh ini perempuan gitu, kurang tahu lah, ini orang mana gitu, nggak paham lah itu. Nah, setelah itu barulah ada kontak dari pemerintah, karena yang diutamakan kan penolongan dulu kan. Itu si korban ini yang tertolong diselamatkan ya, tapi yang saya tahu hanya beberapa orang yang selamat itu, kebanyakan meninggal karena itu kan waktu zaman atau itu kronologisnya seperti itu dulu. Nanti kalau misalkan itu korban di rumah ya Pak, maksudnya itu sampai besok paginya lalu nanti dibawa sama tim gabungan penolong misalnya. Ya gitu. Mungkin dulu kayak saya tahu kan dibawa dulu nih ke keluarga. Setelah itu di Pulasara juga sama pemerintah gitu, kayak SAR lah gitu. Kalau itu kan PMI ya. PMI kalau sekarang kan SAR gitu kan. Dulu sama PMI juga dibantu mereka. Mungkin karena orang ini kan nggak terdeteksi itu, orang ini Sukabumi pulangnya kan Sukabumi itu luas. Ada yang kemana gitu kan nggak tahu gitu arahnya. Jadi
kalau memang ada pihak keluarga yang mengenai silakan sambil dibawa diambil. Berarti esokan paginya itu warga sekitar gotong royong tuh Gotong sama PMI royong. untuk yang membersihkan ini korban lah ya gitu kan. Ngangkatin korban kan, yang masih tertimbun di bawah terkincet oleh gerbong itulah. Berarti dibersihin semua Pak jenazahnya pun. Dibersihin Sampai disolatkan juga Pak. disolatin ya layaknya kayak Ya, kita manusia umum. manusia umum lah gitu. Dengan pegangan agamanya masing-masing gitu. Karena kan yang namanya mistis ya, sekarang juga kalau orang baru mah suka ngeliat, ada yang suka minta tolong lah, suara-suara seperti itu karena kan memang alam mereka dengan alam kita kan berbeda. Jadi Pak Ferry, setelah mereka dimakamkan di sekitar sini ya berarti ya, itu ada berapa makam Pak total Pak? Ada kali 15 mah. 15. Berarti selebihnya itu udah diidentifikasi lah. Ya, diidentifikasi lah. Kalau yang dikenal mungkin sama keluarganya jenazahnya diambil gitu. Tapi kalau yang nggak dikenal, mereka karena udah lama prosesnya itu kan bisa 14 hari, ya nggak mungkin dibawa lagi sama keluarganya ya. Kebanyakan dikuburkan di sini lah. Dengan kondisi yang macam-macam. Kondisi macam-macam gitu. Ya karena dulu mah kan gimana ya, ngeri inilah. Saya juga ngelihatnya juga, badannya ada, kepalanya nggak ada gitu, kaki tangannya ada, badannya nggak ada. Benar. Gitu ya, karena dulu mah kan gimana ya, nonton pun ngelihat pun diperbolehkan, tapi dengan dibatasi lah ya, dibatasi sekian meter gitu ya. Yang namanya tragedi kecelakaan ini kan sampai seantero jagat semua orang tahu. Waktu tahun 72 itu tepatnya di daerah Legok Muncang, Cipaku, Gunung Gadung, pernah terjadi kejadian kereta terguling gitu. Ini dia tempatnya di sini gitu. Nah, di dekat rumah saya, dan rumah saya pun dulu sampai kena imbasnya sih. Nah, berhubung rumah orang tua saya, bukan rumah saya. Iya. Rumah orang tua saya kan dulu bangunannya bukan dari tembok-tembok, masih ya, bilik asli lah itu, rumah panggung. Jadi dia dibetulin aja, itu mah gotong royong, nggak ada tuntutan ke pemerintah minta kayak sekarang itu. Nah, dulu mah, nah, memang dulu itu kan sistem gotong royong itu masih kencang, nggak kayak sekarang. Egois ya Pak. Pak Ferry, kalau menilik dari hal mistisnya Pak, gitu kan, ini kan dengan kondisi korban yang banyak yang nggak utuh nih Pak, gitu kan, ditambah maksudnya kan nggak teridentifikasi yang dimakamkan di sini juga nih Pak Ferry, gitu kan, pernah nggak Pak, maksudnya dengar atau mengalami hal-hal yang ya kasat mata yang kita harapkan lah maksudnya terjadi gitu Pak, gangguan-gangguan seperti itu Pak? Banyak sih sebetulnya. Dulu kan, bukan dulu sih, ini kejadiannya ya kalau mungkin tamu-tamu yang kesini ya, suka ngelihat orang katanya, suka dengar orang, suka minta tolong gitu, kan disamperin tapi orangnya nggak ada. Nah terus kejadian yang anehnya lagi, waktu itu kan di sini tuh ada yang namanya tempat sekolah pertanian ya. Iya. Nah orangnya ini kan dari Parungkuda sana, dia mau magang di sini selama 3 bulan. Nah, nurunin barang tuh itu kondisinya bukan malam, siang jam kurang lebih sekitar jam 12 siang lah. Kok tiba-tiba tasnya ada yang pindahin itu siang tasnya dipindahin gitu, bukan dicuri itu, bukan dipindahin, barangnya masih utuh, tas kantong-kantong gedenya itu baru diturunin dari mobil. Ditinggalin sebentar, dia manggil temennya, kok tasnya nggak ada, itu dipindahin gitu. Kalau orang nyuri kan mungkin diambil. Itulah mistisnya siang-siang seperti itu. Kadang-kadang juga ada orang lagi gimana ya, lagi jalan, banyak lagi jalan sendirian, bawa anak gitu, pas ditengok nggak ada. Ibu-ibu tuh?
kayak lagi. Nah, Tapi emang korban emang ada anak-anak waktu itu, sempat ada anak-anak Pak? ada. Yang pernah saya dengar Pak Ferry, maksudnya yang tadi Pak Ferry sambungin yang dia naruh barang terus atau pindah ke dalam rumah tuh, itu aslinya tuh sebenarnya rumah apa tuh Pak Ferry maksudnya itu? Nah, Awalnya itu. Rumah ini kan dulunya dihuni ya. Mm-mm. Dihuni sama Ibu Hajah lah itu. Nah, namanya nggak usah ini Ya. Ibu Hajah ini dulu ditinggal di sini, cuman 3 tahun ini nggak diisi rumah ini. Yang namanya rumah kan nyawanya itu kan manusia ya, gitu. Karena nggak diisi selama 3 tahun terbengkalai, ya tiba-tiba kadang-kadang kalau anak lewat mau ngaji sudah melihat ada bayangan gitu di dalam katanya. Kemudian ada yang ngetuk-ngetuk gitu, tapi nggak ada orangnya gitu. Nah, si anak-anak yang mau magang pun itu dipindahin barang-barangnya ke dalam, tapi pintunya dikunci anehnya teh. Tapi memang maksudnya bukan emang dia mau nginep di dalam, bukan ya? Bukan, memang dia nginepnya di sana, ada mesnya. Ada mesnya. Gitu. Nah, ini kan heboh ya dibuka gitu. Tapi diperiksa satu pun barangnya nggak ada yang hilang, masih utuh, uangnya juga masih ada, HP-nya juga masih lengkap. Nah, itu kan kasat mata. Iya. Antara percaya dan tidak. Tapi kan kalau saya mah orang Islam percaya bahwa di dunia gitu itu ada dunia lagi gitu. Cuman ya masing-masing aja dia kita lah, jangan ganggu gitu maksudnya. Terlepas dari pengalaman-pengalaman yang Pak Ferry dengar gitu kan, yang paling nggak terlupakan deh, misalkan gitu kan, yang Pak Ferry atau teman-teman yang di sini atau warga sekitar yang wah ini ekstrim banget nih, apa namanya, sosok gangguannya gitu, itu ada Pak kayak gitu Pak? Saya sendiri ya kalau orang Islam mah nggak boleh ya ngucapin sumpah demi Allah demi Rasulullah. Betul. Saya sendiri waktu itu malam Jumat pulang kerja habis dari kalau nggak salah saya motornya itu saya taruh di di terminal Beranang Siang waktu itu. Karena kondisi motor saya mogok, akhirnya saya pulang pakai ojek waktu itu. Saya taruh di sana. Ojek ini kan nggak mau nih lewat jalan raya ke atas ini karena nggak ada penerangan. Nah, akhirnya saya turun dari stasiun Batu Tulis jalan kaki ke sini ke kampung saya. Jaraknya kurang lebih sekitar 2 km tuh. Iya. Dulu kan nggak ada rumah nih, samping rel kereta api itu dulu nggak ada rumah satupun, rel semua sama pohon-pohon. Saya beranikan diri waktu itu malam Jumat, posisinya setengah satu lah kalau nggak salah. Saya pulang, nah tiba-tiba saya diberhentiin sama orang. Nah, itu Kang, gitu. Nah, saya kan nengok ke belakang, orangnya nggak ada. Tiba-tiba orangnya ada di depan. Nah, inilah yang bikin jantung saya mau copot gitu. Saya kan orangnya sompral gitu. Nah, nggak takut inilah gitu sama orang gitu. Nah, begitu saya tanya, dia kan ngebelakangin saya. Betul. Ngebelakangin saya. Heran kan gitu. Ayo sorangan nih saya rek pulang mah, rek mainan teh. Ayo jeung saya bebarengan rek balik mah gitu. Ya udah, barengan. Pas begitu dia nengok, mukanya nggak ada, rata Atau hancur, emang rata mukanya gitu. Ya secara tinggal langsung saya kencing di celana itu. Saya jalan tuh gimana ya, merangkak minta tolong, cuman nggak ada suaranya gitu. Saya ini orang pemberani gitu maksudnya. Kalau masalah urusan berani pun ya sampai seperti itu ya. Iya, sampai saya kencing di celana itu. Akhirnya saya ya sebisa-bisa saya aja merangkak gitu. Merangkak ya akhirnya dalam kondisi sadar nggak sadar karena saya saking takut nih dengkulnya lemas. Takutnya bukan apa, mending jaraknya 10 meter. Ini mah berhadapan dengan saya mukanya rata. Kebayang Pak. Kebayang. Saya bilang memang kejadian-kejadian mistisnya itu di sini lumayan lah.
Dan bukan saya aja, kalau dulu suka ada yang namanya jualan bilik tuh, Ya. bilik di ini sama bambu yang dipikul itu. Dia kan kalau dari Ciomas ngirim ke Bogor itu kan jam 6 pagi berangkatnya itu sampai sini. Jadi sana kirain mah sudah pagi, nggak tahunya jam 2 malam katanya itu. Jualan lah pasar Anyar, nggak lewat jalan raya, dia lewat jalan kereta. Dipanggil, bang beli bambu gitu. Jadi transaksi sama dia jual beli, dibayar gitu. Begitu transaksi jual beli sampai ke rumah nggak jadi uang Daun. jadi daun gitu. Dari kita masuk tadi kan, saya kan lihat Pak di sekelilingnya itu kan pemakaman Cina tuh banyak banget Pak. Atau memang kondisi, bukan kondisi ya, memang lokasinya memang seperti itu Pak. Di perumahan ini, di PAN itu memang sekelilingnya pemakaman Cina gitu Pak. Iya, pemakaman Cina. Ya, karena kan lahannya itu kan lahan milik pemerintah. Jadi TPU ini, tempat pemakaman umum Gunung Gadung ini, memang lahan milik Pemda, memang khusus untuk pemakaman orang-orang Cina atau Tionghoa gitu. Nah, karena berdampingan ada batasan, ini pemakaman milik Pemda. Nah, di sini pemakaman umum milik masyarakat. Di sini, yaitu namanya wakaf lah, karena wakaf lah, pemakaman Muslim lah gitu. Nah, jadi disitulah memang banyak kejadian-kejadian. Kalau di kuburan Cina nggak pernah ada Pak cerita-cerita gitu Pak. Nggak ada. Justru malah yang Muslim nih ya. Yang Muslim. Karena ini pemakaman Muslim, ini pemakaman orang Tionghoa. Nah, di sinilah pernah terjadi tragedi pembunuhan dulu. 5 tahun ke belakang. Apa tuh? Begal kah atau apa tuh Pak? Bukan, gitu. Jadi kronologisnya itu mungkin si perempuan ini minta pertanggungjawaban. Cowoknya karena kondisi dalam keadaan hamil. Mungkin si cowoknya nggak mau. Ya akhirnya dibunuh kan di situ. Saksi matanya saya yang tahu. Bapak langsung tuh? Saya yang tahu itu sama Pak Dadang, Pak Aju dulu itu. Saya sampai ngelihat kondisinya si perempuan ini memang belum meninggal, masih hidup. Itu cuman nggak tahu ya, ini mukanya itu, matanya itu masuk ke dalam lah. Itu rusak sebagian, giginya juga habis. Karena mungkin digedor-gedorin ke tembok itu sama si ya, palanya diaduin lah ya Pak. Nah, disitulah dulu sering pernah terjadi kejadian perempuan itu. Nggak tahu juga saya, karena si angkot nganterin penumpang ke sini jam 7 malam, pulangnya itu ada yang nyetop di situ. Bang, ikut ke depan, ditaekin lah sampai jalan raya, orangnya nggak ada. Gitu, makanya angkot-angkot ke sini tuh nggak mau gitu. Kalau dulu mah, tapi kalau sekarang mungkin udah ada penerangan ya. Iya. Udah sedikit bisa kelihatan lah ya. Bisa kelihatan. Udah banyak sih ojek-ojek juga yang mau di sini. Kalau yang namanya untuk pendatang gitu, yang orang-orang sombong atau sompra ya mungkin ada aja gitu. Ya kembali lagi kepada kitanya sih. Masing-masing lah ya. Berarti waktu kejadian yang kereta ambruk itu yang 6 sampai 9 gerbong itu sebenarnya apa ya Pak? Jadi udah deh warga aja yang memproses, jadi dimakamkan di situ korbannya gitu. Justru malah nggak dibawa untuk PT KAI gitu Pak waktu itu. Enggak. Jadi memang sudah dimakamkan di situ. Memang ada keluarga, ya mereka ambil sama keluarganya. Tapi kalau memang sebagian, ini nggak ada keluarganya, nggak ada yang ngambil, ya dimakamkan di sini. Tapi memang nggak ada yang keberatan ya Pak ya, maksudnya yang dari warga ya, maksudnya ya udah akhirnya dimakamkan di situ aja gitu. Ya karena kan kalau dulu itu kan orang-orang tua dulu kita ini kan beda dengan orang-orang tua sekarang. Dikit-dikit, ini tanah saya di pemakaman duit. Kalau dulu kan enggak. Lebih condong ke apa ya?
musyawarahnya kan. musyawarahnya gitu. Ya udahlah, kalau memang darurat di tempat saya aja. Gitu, saya ridho lillahi ta'ala ditempatkan di sini gitu, untuk jenazah-jenazah yang enggak diambil oleh keluarganya gitu. Kalau dulu kan orang tua kita itu kan bahasanya lain gitu, dengan seperti kita gitu. Sempat masuk ini nggak Pak? Kayak koran nasional gitu Pak? Sempat masuk kayak yang dulu itu, karena media elektronik belum ada lah ya. Yang ada cuma koran. Gitu. Berarti pas di selesai mereka disolatin dan dimakamin di situ, berarti warga maksudnya menerima ya Pak ya, artinya gitu ya, nggak yang jangan di saya gitu ya. Enggak sih, karena kan dulu mah kan kalau orang tua kan ya. Agamanya mungkin terlalu inilah, jadi dimanapun mereka ditempatkan di lahan siapapun, memang orang-orang tua dulu khususnya orang-orang sini ya menerima tanah ini dibikin tanah wakaf untuk penguburan massal yang tragedi kecelakaan gitu. Berarti kemarin dulu kejadian 15 hari Pak untuk evakuasi ya? Ya, 15 hari sampai pengangkatan gerbong-gerbong kereta yang masuk ke jurang itu. 15 hari diangkat. Itu tim itu Pak, berarti yang bantu itu banyak kan ABRI dulu. ABRI sama ya, TNI ya berarti ya. TNI lah dulu yang dibantu juga sama masyarakat, relawannya. Ya masaknya juga di sini, ada dapur umumnya lah dulu. Itu karena jaraknya ini susah dijangkau oleh kendaraan. Kalau dulu kan nggak ada bisa kendaraan masuk ke sini. Itu kendaraan bisa masuk, cuman nggak ada aspalnya gitu, cuma jalan masih biasa. batu lah. Gitu. Jadi susah dijangkau. Iya. Ya makanya evakuasinya itu dari tempat lokasi kejadian ke jalan raya itu ya kurang lebih sekitar antara 300 sampai 400 meter jauhnya. Baru bisa dinaikin ke kendaraan si korban tersebut. Sama ini Pak Ferry, masih saya tertarik tuh sama rumah kosong yang kopernya dipindahin tuh ke dalam tuh gitu ya. Itu memang aslinya itu rumahnya emang ada penghuninya atau memang iseng gitu, atau gimana sih Pak Ferry? Ya kalau Yang iseng dari warga deh, coba kita versi warga gitu Pak Ferry. Kalau pengamat orang-orang yang punya ilmu supernatural ya, kalau secara logika kasat mata kan nggak mungkin. Benar. Sampai tas sebanyak 10 tas itu masuk ke dalam rumah itu kan nggak mungkin. Benar. Gitu. Berarti kan jaraknya ini kan nggak lama, hanya sekitar 30 menit atau 20 menit lah, ditinggalkan sebentar. Lagian kalau pakai orang itu 10 tas besar-besar itu kan harus minimal 4 atau 3 orang. Gitu. Nah kedua kan rumah kondisi dalam keadaan terkunci. Gitu, dan di dalamnya pun nggak ada orang. Dan maksudnya setelah itu emang nggak ada sosok lagi yang diperlihatkan, atau hanya eksistensi aja Pak kalau kayak gitu? Ya logikanya kan kalau orang kan beranggapan sebagian percaya ini dipindahkan oleh makhluk halus, sebagian ini kan sama orang. Tapi kalau sama orang kan sebenarnya ada jejak. Ya jejak tuh seluasnya juga di dalam rumah. Kalau memang ada orang diperiksa sama banyak orang, mungkin ada orang. Tapi kan di dalam rumah ya nggak ada orang gitu. Gitu. Jadi logikanya memang itu memang perbuatan makhluk halus yang jahil gitu. Bukan yang dari korban kereta kan Pak? Bukan, kayak beda lah ya. Kalau korban kereta mah kan ya mungkin kalau orang tua dulu ini kan sudah disolatkan, sudah dirapikan lagi gitu. Tapi memang kalau cerita-cerita mah selalu ada, termasuk diri saya sendiri pernah mengalami hal-hal seperti itu. Yang namanya mitos kan mungkin kita kali ngobrol di sini juga mereka nganterin gitu kan. Gitu. Makanya ya saya juga kalau terhadap makhluk-makhluk hal-hal seperti itu memang dalam batin saya juga saya merasa rasa takut, tapi kan kita punya yang kuasa. Gitu. Saya ada iman lah ya buat pegangan.
Oke, Pak Ferry, masih ada yang mau diceritakan ke tim Bunga Kantil, Pak Ferry? Mungkin pengalaman-pengalaman lainnya yang Pak Ferry nggak bisa lupa gitu, Pak Ferry? Ya pengalaman saya yang nggak bisa lupa mah ya satu itulah, saya pernah mengalami kejadian hal saya pulang kerja sampai muka rata itu. kencing di celana karena ngelihat wajahnya itu rata, itu aja. Mungkin usia saya ini saya udah punya cucu ya sampai sekarang masih saya ingat gitu, karena kejadian ini belum lama lah, kurang lebih sekitar antara 4-5 tahunan ke belakang. Masih agak anget lah ya. Jadi kalau memang mau ngecek langsung teman-teman ke sana ke tempat lokasi kejadian, ya monggo, Masih ada lah ya. masih ada lah. Nah, nanti tuh tim Bunga Kantil ada tuh pemakaman dari korban runtuhnya gerbong kereta dari PT KAI dulu. Nanti kita lihat ke sana. Oke, Pak Ferry, terima kasih banyak tim Bunga Kantil udah boleh mampir ke sini, silaturahmi ke sini ke rumah Pak Ferry gitu kan, malam-malam gitu kan. Mungkin nanti kalau misalkan tim Bunga Kantil ya ngerepotin Pak Ferry lagi nggak keberatan ya Pak ya? Karena tempatnya enak banget, sekeliling ini kebun, gitu kan. Ini kalau malam nih, baru masuk aja udah merinding, cuy. Saya baru masuk Pak, gitu kan, langsung kenceng, nggak ada saya. Tapi kalau mungkin udah terbiasa mah Enggak ya, mungkin karena asing ya, gitu. Asing, Makanya langsung disambut kayak. Mungkin pas datang juga pas maghrib tadi Pak, gitu kan. Jadi langsung ketemu lah dua. Tapi kalau udah biasa mah ya halnya seperti saya kan lahir di sini, tumpah darah di sini, biasa-biasa aja. Tapi yang kalau yang namanya makhluk halus mah nggak mandang kedudukan usia. Cikasano cari orang dia, saya orang mana gitu. Kalau memang dia mau menampakkan wujudnya ya itu sok mangga ya. Kejadiannya seperti itu. Oke, teman-teman Bunga Kantil, itu cerita dari Pak Ferry di mana pada tahun 1972 pada saat itu rangkaian gerbong dari kereta KAI itu dia rubuh ya Pak ya, rubuh kurang lebih sebanyak 6-9 gerbong, dan korbannya kebanyakan pedagang asongan karena pada saat itu pedagang lebih memilih hemat ya Pak ya untuk mengeluarkan biaya untuk pulang pergi lah gitu ibarat kata. Karena dulu masih sistemnya kereta uap ya Pak ya, jadinya mungkin kegagalan dalam saat pengisian bakar ulangnya lagi, jadi keretanya mundur. Mungkin kalau hanya trek lurus sih nggak jadi masalah ya Pak ya, karena pas ada belokan jadi patah dan akhirnya gerbong rubuh semua ke sebelah kanan, dan kebetulan sebelah kanan itu ya jurang kecil ya Pak ya, gitu kan. Kalau lain ke kiri mungkin lain cerita ya, karena itu sungai ya Pak, jadi ya beda cerita lagi nanti ya Pak, seperti itu. Oke, gitu aja buat cerita hari ini di Cermis, cerita misteri malam ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan share juga agar dapat video baru dari Bunga Kantil. Saya Rahman dan Pak Ferry, mohon undur diri Pak Ferry. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Rahman disambutnya, aduh enak banget ya Pak Ferry ngobrolnya, saya sampai lupa gitu mau ngomong apa lagi gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.